Perkenalkan, nama saya Trin Zetiri. Saya akan menjelaskan materi pertama tentang sejarah, perkembangan, pengertian dan ruang lingkup K3. Yang pertama, sejarah K3 Indonesia. Sejarah munculnya K3 Indonesia didasari kemajuan perkembangan K3 yang dicapai di Eropa sangat dirasakan sejak timbulnya revolusi industri, dan yang perlu Anda ketahui bahwa perkembangan K3 sesungguhnya baru dirasakan beberapa tahun setelah negara kita Indonesia merdeka, yaitu pada saat munculnya Undang-Undang Kerja dan Undang-Undang Kecelakaan. Meskipun permulaannya belum berlaku, namun telah memuat pokok-pokok tentang K3. Pada tahun 1967, Departemen Perburuhan mendirikan Lembaga Kesehatan Buruh yang kemudian pada tahun 1965 berubah menjadi Lembaga Keselamatan dan Kesehatan Buruh. Pada tahun 1966 didirikan Lembaga Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja di Departemen Tenaga Kerja dan Dinas Higiene Perusahaan atau Sanitasi Umum dan Dinas Kesehatan Tenaga Kerja di Departemen Kesehatan. Di samping itu juga tumbuh organisasi swasta yaitu Yayasan Higiene Perusahaan yang berkedudukan di Surabaya. Untuk selanjutnya, organisasi Hiperkes atau Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja yang ada di pemerintah dari tahun ke tahun selalu mengalami perubahan. Pengertian K3 dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama secara fisiologis adalah suatu pemikiran atau upaya untuk menjamin kebutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja pada khususnya dan bermasyarakat pada umumnya terhadap hasil karya dan budayanya menuju masyarakat yang adil dan makmur. Yang kedua, secara keilmuan, ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Dari itu ada juga tujuan K3. Yang pertama, melindungi kesehatan, keamanan, dan keselamatan dari tenaga kerja. Kedua, meningkatkan efisiensi kerja. Dan yang ketiga, mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Norma-norma yang harus dipahami dalam K3. Yang pertama, aturan yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja diterapkan. Yang kedua, diterapkan juga untuk melindungi tenaga kerja. Dan yang terakhir, resiko kecelakaan dan penyakit kerja. Baik, saya akan menjelaskan materi yang kedua tentang perundangan di bidang K3. Perundang K3 ialah salah satu alat kerja yang penting bagi para ahli K3 guna menerapkan K3 di tempat kerja. Kumpulan perundang-undangan K3 Republik Indonesia tersebut antara lain: yang pertama, Undang-Undang UAP tahun 1930, yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Yang ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Baik, yang itu yang bisa saya sampaikan. Kiranya ibu dan teman-teman bisa mempelajarinya lebih mendalam lagi. Saya Valencia Angelina Janggur, nomor induk mahasiswa 200701014. Saya dari kelompok 1 ingin memaparkan materi tentang penyakit akibat kerja. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang jelas, tidak dikehendaki dan tidak terduga, yang dapat menimbulkan kerugian dan terjadi di dalam suatu proses kerja atau yang berkaitan dengannya. Dengan demikian, kecelakaan kerja mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, tidak diduga semula. Oleh karena di belakang peristiwa kecelakaan tidak terdapat unsur kesengajaan atau perencanaan. Yang kedua, tidak diinginkan atau diharapkan. Karena setiap peristiwa kecelakaan akan selalu disertai kerugian baik fisik
maupun mental. Yang ketiga, selalu menimbulkan kerugian dan kerusakan, yang sekurang-kurangnya menyebabkan gangguan proses kerja. Sebab-sebab kecelakaan kerja. Suatu kecelakaan kerja hanya akan terjadi apabila terdapat berbagai faktor penyebab secara bersamaan pada suatu tempat kerja atau produksi. Meski banyak teori yang mengemukakan penyebab terjadinya kecelakaan di tempat kerja, namun secara umum, penyebab kecelakaan kerja dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, sebab dasar atau asal mula. Sebab dasar merupakan sebab atau faktor yang mendasari secara umum terhadap kejadian atau peristiwa kecelakaan. Yang kedua, sebab utama. Sebab utama dari kecelakaan kerja adalah adanya faktor dan persyaratan K3 yang belum dilaksanakan secara benar. Dan adapun potensi bahayanya. Potensi bahaya di tempat kerja yang beresiko menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja antara lain disebabkan oleh berbagai faktor. Yang pertama, kegagalan komponen antara lain berasal dari rancangan komponen pabrik, termasuk peralatan atau mesin, dan tugas-tugas yang tidak sesuai dengan kebutuhan pemakaian. Yang kedua, kondisi yang menyimpang dari suatu pekerja yang biasa terjadi akibat kegagalan pengawasan monitoring. Yang ketiga, kesalahan manusia dan organisasi, seperti kesalahan operator atau manusia dan kesalahan sistem pengaman. Yang keempat, pengaruh kecelakaan dari luar yaitu terjadinya kecelakaan dalam suatu industri akibat kecelakaan di luar pabrik seperti kecelakaan pada waktu pengangkutan produk. Dan yang terakhir, kecelakaan akibat adanya sabotase yang bisa dilakukan oleh orang luar ataupun dari dalam pabrik. Biasanya hal ini sangat sulit untuk diatasi ataupun dicegah. Namun faktor ini frekuensinya sangat kecil dibandingkan dengan faktor penyebab lainnya. Adapun klasifikasi kecelakaan kerja. Klasifikasi kecelakaan kerja secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, klasifikasi menurut jenis kecelakaan, seperti terjatuh. Yang kedua, klasifikasi menurut agen penyebab, contohnya mesin-mesin, seperti mesin penggerak kecuali motor elektrik, mesin transmisi, mesin-mesin produk, mesin-mesin pertambangan, dan mesin-mesin pertanian, dan lain-lain. Yang ketiga, klasifikasi menurut jenis luka atau cedera, seperti patah tulang. Dan yang keempat, klasifikasi menurut lokasi bagian tubuh yang terluka, contohnya kepala, leher, badan, lengan, kaki, dan berbagai bagian tubuh lainnya. Adapun kerugian akibat kecelakaan kerja. Secara garis besar, kerugian akibat kecelakaan kerja dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kerugian biaya langsung, yaitu kerugian yang dapat dihitung secara langsung dari mulai terjadi peristiwa sampai tahap rehabilitasi, contohnya penderita tenaga kerja yang mendapat kecelakaan dan keluarganya. Dan yang kedua, kerugian biaya tidak langsung atau terselubung, yaitu merupakan kerugian biaya yang dikeluarkan dan meliputi suatu yang terlibat pada waktu atau beberapa waktu setelah terjadi kecelakaan. Biayanya tidak langsung di antara lain mencangkup yang pertama, hilangnya waktu kerja dari tenaga kerja yang mendapat kecelakaan. Sekian dari saya akan berikan. Perkenalkan, nama saya Regina Ngete Bondo, nomor induk mahasiswa 270-116. Saya berasal dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Yang pertama, kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang jelas tidak dikehendaki dan tidak terduga yang dapat menimbulkan kerugian dan terjadi di dalam suatu proses kerja atau yang berkaitan dengannya. Dengan demikian, kecelakaan kerja mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, tidak diduga semula. Oleh karena di belakang peristiwa kecelakaan tidak terdapat unsur kesengajaan atau perencanaan. Yang kedua, tidak diinginkan atau diharapkan, karena setiap peristiwa kecelakaan akan selalu disertai kerugian, baik fisik maupun mental. Dan yang ketiga, selalu menimbulkan kerugian dan kerusakan yang sekurang-kurangnya menyebabkan gangguan proses kerja.
Sebab-sebab kecelakaan kerja. Suatu kecelakaan kerja hanya akan terjadi apabila terdapat berbagai faktor penyebab secara bersamaan pada suatu tempat atau produksi. Dari beberapa penelitian, para ahli memberikan indikasi bahwa suatu kecelakaan kerja tidak dapat terjadi dengan sendirinya, akan tetapi terjadi oleh satu atau beberapa faktor penyebab kecelakaan sekaligus dalam suatu kejadian. Dalam buku Accident Prevention, Hendrik tahun 1972 mengemukakan suatu teori sebab akibat terjadinya kecelakaan yang selanjutnya dikenal dengan teori domino. Dari teori tersebut digambarkan bahwa timbulnya suatu kecelakaan atau cedera disebabkan oleh 5 faktor penyebab yang secara berurutan dan berdiri sejajar antara faktor dengan yang lainnya. Kelima faktor tersebut antara lain yang pertama domino kebiasaan, domino kesalahan, domino tindakan dan kondisi tidak aman, domino kecelakaan, dan domino cedera. Sebab utama dari kecelakaan kerja adalah adanya faktor dan persyaratan K3 yang belum dilaksanakan secara benar. Sebab utama kecelakaan kerja meliputi faktor-faktor manusia atau dikenal dengan istilah tindakan tidak aman. Yang kedua, faktor lingkungan atau dikenal dengan kondisi tidak aman. Yang ketiga, interaksi manusia dan sarana pendukung kerja. Yang keempat, kita masuk pada potensi bahaya. Potensi bahaya terdiri dari beberapa faktor. Yang pertama, kegagalan komponen. Yang kedua, kondisi yang menyimpang dari suatu pekerjaan. Yang ketiga, kesalahan manusia dan organisasi. Yang keempat, pengaruh kecelakaan dari luar. Dan kelima, kecelakaan akibat adanya sabotase. Sekarang klasifikasi kecelakaan kerja. Klasifikasi kecelakaan kerja menurut jenis kecelakaan, menurut agen penyebabnya, menurut jenis luka dan cederanya. Selanjutnya kita akan masuk pada materi yang kedua, yakni penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja yang selanjutnya disingkat PAK, yaitu penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, alat kerja, bahan, proses maupun lingkungan kerja. Penyakit akibat kerja yang pertama, artifisial, timbulnya karena adanya pekerjaan. Yang kedua, man-made diseases, penyakit buatan manusia, dapat dicegah terdapat sebab-sebab. Penyakit akibat kerja mendapatkan kompensasi atau compensable. Sekarang kita masuk pada kategori. WHO membedakan 4 kategori penyakit akibat kerja. Yang pertama, penyakit yang hanya disebabkan oleh pekerjaan, misalnya pneumokoniosis. Yang kedua, penyakit yang salah satu penyebabnya adalah pekerjaan, misalnya karsinoma bronkogenik. Yang ketiga, penyakit dengan pekerjaan merupakan salah satu penyebab di antara faktor-faktor penyebab lainnya, misalnya bronkitis kronis. Dan keempat, penyakit di mana pekerjaan memperberat suatu kondisi yang sudah ada sebelumnya, misalnya asma. Itu saja dari saya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Memperkenalkan, nama saya Supriyadi Robert Kamaleng. Di sini saya akan menjelaskan apa itu epidemiologi K3. Menurut saya, epidemiologi K3 dibagi menjadi 3. Yang pertama, ilmu yang mempelajari penyebaran dari penyakit, kecelakaan, dan kematian beserta penyebabnya pada populasi, kelompok pekerjaan atau okulasi. Yang kedua, epidemiologi kesehatan dan keselamatan kerja adalah studi yang mempelajari efek kesehatan yang disebabkan oleh faktor-faktor pemaparan atau bahaya di lingkungan kerja. Yang berikut saya akan menyampaikan beberapa hal dalam proses penerapan di tempat kerja. Yang pertama, tetapkan kekerapan penyakit. Yang kedua, konfirmasi diagnosis. Yang ketiga, tetapkan definisi kasus. Yang keempat, analisis data tentang waktu, tempat, dan orang. Yang kelima, tetapkan kelompok rentan.
Yang keenam, buat hipnosis yang menjelaskan pajanan spesifik dan penyakit yang diakibatkan. Yang ketujuh, uji hipotesis dengan statistik. Yang ke-8, bandingkan hipotesis dan fakta yang diketahui. Yang ke-9, lakukan pengendalian dan pencegahan. Yang ke-10, rencanakan studi yang lebih sistematik. Yang ke-11, siapkan laporan tertulis. Yang berikut konfirmasi diagnosis. Yang pertama, sering memerlukan pemeriksaan penunjang. Yang kedua, tindakan dan pengobatan tidak selalu harus menunggu konfirmasi. Yang ketiga, konfirmasi merupakan hasil gabungan pemeriksaan. Di sini saya akan menyampaikan beberapa aplikasi epidemiologi di dunia usaha dan dunia kerja. Yang pertama, dalam bentuk epidemiologi deskriptif yang sederhana sampai kepada epidemiologi analitik yang kompleks. Yang kedua, bentuk sederhana menghitung frekuensi distribusi kecelakaan kerja atau absensi sakit, analisis tren, dan diteruskan dengan memberikan rekomendasi untuk menetapkan program perbaikan berdasarkan faktor resiko yang teridentifikasi. Hal ini dilakukan dalam rangka menurunkan angka kecelakaan atau angka absensi. Yang ketiga, bentuk kompleks studi epidemiologi analitik mencari faktor resiko yang merupakan determinan penting terjadinya gangguan kesehatan atau kecelakaan kerja, untuk digunakan sebagai masukan dalam perencanaan program K3. Demikian dari saya. Kesempatannya, perkenalkan, nama saya Alberto Rudin Lopsau. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang agronomi dan fal kerja. Kata agronomi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu ergon yang berarti kerja dan nomos yang berarti peraturan atau hukum. Jadi secara keseluruhannya, agronomi dapat diartikan sebagai ilmu aturan tentang kerja. Baik, saya akan masuk pada aspek-aspek dalam agronomi. Yang pertama, faktor manusia. Faktor manusia ini mencakup beberapa poin, diantaranya yang pertama, penataan dalam suatu sistem kerja menuntut faktor manusia sebagai pelaku atau pengguna menjadi titik sentralnya. Yang kedua, pada bidang rancangan bangunan dikenal istilah human centered design atau HCD, atau perancangan berpusat pada manusia. Baik, yang kedua, aspek antropometri. Aspek ini juga dibagi menjadi beberapa poin, diantaranya yang pertama, antropometri merupakan suatu pengukuran yang sistematis terhadap tubuh manusia, terutama seluk-beluk dimensional ukuran dan bentuk tubuh manusia. Baik, aspek yang ketiga adalah manusia mesin. Baik, aspek ini juga dibagi menjadi beberapa bagian atau poin. Di antaranya yang pertama, penggunaan teknologi dalam pelaksanaan produksi akan menimbulkan suatu hubungan timbal balik antara manusia sebagai pelaku dan mesin sebagai sarana kerjanya. Yang berikut, aspek pengorganisasian kerja. Aspek ini juga dibagi menjadi beberapa poin. Di antaranya yang pertama, pengorganisasian kerja, terutama menyangkut waktu kerja, waktu istirahat, kerja lembur, dan lainnya yang dapat menentukan tingkat kesehatan dan efisiensi tenaga kerja. Yang kedua, diperlukan pola pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat yang baik, terutama untuk kerja fisik yang berat. Yang berikut, aspek kelelahan kerja. Aspek ini juga dibagi dalam beberapa poin, di antaranya yang pertama,
Penyebab kelelahan akibat tidak ergonomisnya kondisi sarana serta prasarana dan lingkungan kerja merupakan faktor yang dominan bagi menurunnya atau rendahnya produktivitas kerja seseorang atau tenaga kerja. Baik, aspek yang berikut adalah aspek CTD atau Cumulative Trauma Disorder. Aspek ini juga dibagi menjadi beberapa poin, di antaranya yang pertama, CTD dapat diartikan sebagai kerusakan trauma kumulatif. Yang kedua, gejala CTD biasanya muncul pada setiap pekerjaan yang monoton, sikap kerja yang tidak alamiah, penggunaan atau pengarahan otot yang berlebihan atau melebihi kemampuan pekerjaannya. Yang ketiga, penyebab timbulnya trauma pada jaringan tubuh antara lain karena overexertion, overstretching, dan overcompressor. Aspek yang berikut adalah kesegaran jasmani dan musik. Aspek ini juga dibagi menjadi beberapa poin, di antaranya yang pertama, pekerja yang sehat, segar, dan bugar dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Yang kedua, meskipun secara fisik tenaga kerja dalam keadaan sehat dengan asupan gizi yang cukup, tetapi apabila tidak segar dan bugar, maka tenaga kerja tersebut dalam melakukan pekerjaannya akan cepat menjadi lelah. Yang terakhir adalah pekerjaan monoton. Aspek ini dibagi menjadi 2 poin. Yang pertama, suatu kerja yang berhubungan dengan hal yang sama dalam periode atau waktu yang tertentu dan dalam jangka waktu yang lama dan biasanya dilakukan oleh suatu produksi yang besar. Yang kedua, yang terakhir, pekerja monoton dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama yang berhubungan dengan suatu gerakan yang berulang, biasanya merupakan gerakan yang sederhana dan dilakukan terus-menerus dengan tujuan tertentu tanpa kreativitas. Dan yang kedua, suatu pekerjaan yang tidak hanya melakukan gerakan tetapi melakukan pengamatan secara terus-menerus, misalnya mengamati proses yang berlangsung otomatis pada pekerjaan operator mesin seperti mesin tenun, mesin cetak, dan sebagainya. Demikian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya minta maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.